negosiasi antara Indonesia dan Belanda. Hasilnya adalah Perjanjian New York tahun 1962. Melalui perjanjian setuju menyerahkan Papua terlebih dahulu kepada pemerintahan sementara milik PBB yang bernama United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA. Jadi, sederhananya sebelum Papua resmi diserahkan kepada Indonesia, wilayah ini untuk sementara waktu dikelola oleh PBB sebagai pihak penengah. Dan setelah administrasi Papua resmi berada di bawah Indonesia pada tahun 1963, pemerintah Indonesia mulai memperkuat kontrol politik dan keamanan di wilayah tersebut. Infrastruktur pemerintah dibangun, aparat militer ditempatkan di berbagai daerah, dan aktivitas politik yang dianggap mendukung kemerdekaan Papua mulai diawasi secara ketat. Namun ada satu klausul penting dalam perjanjian ini, di mana Indonesia diwajibkan menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PAPERA di Papua sebelum akhir tahun 1969. Secara formal, PAPERA dirancang sebagai mekanisme untuk menentukan apakah rakyat Papua ingin tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih jalan lain. Dalam penentuan pendapat rakyat ini, PBB ikut mengawasi melalui utusan khusus mereka, dan diplomat Bolivia bernama Fernando Ortiz Sanz yang menjadi perwakilan PBB. Namun menjelang pelaksanaannya muncul perbedaan mendasar mengenai bagaimana referendum itu akan dilakukan. Sejumlah tokoh Papua menginginkan sistem pemungutan suara langsung dengan prinsip one man one vote atau satu orang satu suara, tetapi pemerintah Indonesia memilih menggunakan mekanisme musyawarah perwakilan yang disebut sesuai dengan budaya politik Indonesia. Akhirnya, sekitar 1025 wakil dipilih untuk mewakili ratusan ribu penduduk Papua. Proses pemilihan perwakilan inilah yang kemudian menjadi sumber kontroversi besar. Sejarawan John Salford di bukunya yaitu The United Nations and Indonesia Takeover of West Papua menulis bahwa banyak laporan diplomatik dan arsip internasional menunjukkan adanya tekanan kuat terhadap peserta PAPERA. Sejumlah aksi mengaku mengalami intimidasi, pengawasan militer hingga ancaman kekerasan apabila memilih menolak integrasi dengan Indonesia. Laporan Fernando Ortiz Sanz sendiri sebenarnya mencatat adanya keterbatasan kebebasan politik selama proses berlangsung. Tetapi di tengah tekanan geopolitik perang dingin, PBB akhirnya tetap menerima hasil PAPERA. Dan pada tahun 1969, seluruh perwakilan yang mengikuti sidang PAPERA menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, hasil tersebut menjadi dasar sah bahwa Papua telah memilih menjadi bagian dari NKRI. Tetapi bagi banyak orang Papua, justru disinilah rasa ketidakpercayaan mulai mengakar secara mendalam. Karena bagi mereka, keputusan mengenai masa depan Papua tidak pernah benar-benar lahir dari proses yang bebas. John Salford di bukunya yang telah disebutkan di awal menemukan bahwa banyak ingatan masyarakat Papua mengenai periode akhir 1960-an dipenuhi suasana takut, tekanan militer, dan keterasingan politik. Situasi setelah PAPERA juga tidak langsung stabil. Di berbagai wilayah pegunungan dan pedalaman, mulai muncul kelompok-kelompok perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Indonesia. Sebagian bergerak secara sporadis, sebagian lain mulai membangun jaringan yang nantinya berkembang menjadi kelompok-kelompok perlawanan Papua. Sementara itu, negara Indonesia mulai merespon